Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pembahasan soal OSN Matematika Seleksi Kecamatan Kabupaten Kebumen tahun 2019. Kita akan melanjutkan nomor 6 sampai dengan nomor 10. Hasil kali dua bilangan adalah 2012. Selisih terbesar dua bilangan tersebut adalah titik. Nah, hasil kali dua bilangan dari 2012 berarti ini kita mencari faktornya dari bilangan 2012. Pertanyaan di sini adalah selisih terbesar dua bilangan tersebut. Berarti kita ambil dari faktor yang terbesar dan faktor terkecil. Faktor terbesarnya ya bilangan itu sendiri, dan faktor terkecil ya tentu saja adalah 1, sehingga selisihnya dari dua bilangan, hasil kali dua bilangan 2012, hasil selisihnya 2012 kurangi 1, yaitu 2011. Ini soalnya sangat mudah ya. Nomor 7, rata-rata pendapatan tiap hari 14 pegawai adalah 40.000. Karena ada seorang pegawai baru, rata-rata pendapatannya menjadi 39.800. Pendapatan pegawai tersebut adalah, nah ini yang ditanyakan, pendapatan pegawai baru. Ini setelah ada penambahan pegawai baru, ternyata rata-rata pendapatannya menjadi 39.800. Bagaimana cara mencarinya? Mari kita simak. Jadi yang pertama, kita hitung dulu jumlah pendapatan 14 pegawai. 14 pegawai itu dari rata-rata 14 pegawai kali jumlah pegawai. Jumlah pegawainya 14 ini ya. Rata-ratanya 40.000 kali 14, hasilnya 560.000. Kemudian kita hitung juga setelah ada satu pegawai lagi, berarti pegawainya menjadi 15. Jumlah pendapatan 15 pegawai. Dari rata-rata 15 pegawai kali jumlah pegawai, ini 15 ya, 39.800 kali 15, 597.000. Nah, setelah itu kita kurangi pendapatan pegawai baru itu sama dengan jumlah pendapatan 15 pegawai dikurangi jumlah pendapatan 14 pegawai, yaitu 597.000 dikurangi 560.000, hasilnya 37.000. Jadi pendapatan pegawai baru tersebut adalah Rp37.000. Nomor 8, Adi Roni berada di Jakarta. Keduanya akan pergi ke kota Demak. Adi berangkat pukul 8 menggunakan motor dengan kecepatan 45 km per jam. Kemudian Roni berangkat pada pukul 9 menggunakan motor dengan kecepatan 50 km per jam. Roni dapat menyusul Adi pada pukul titik. Nah, ini soal yang berhubungan dengan kecepatan, tetapi ini yang menyusul ya, menyusul. Kalau menyusul berarti nanti kata kuncinya pada untuk kecepatannya ini selisihnya ya, yang kecepatan besar dikurangi kecepatan kecil. Kita gunakan segitiga jahit. Jarak yang ditempuh Adi pada pukul 9. Nah, ini Adi berangkat pukul 8. Setelah pukul 9, Roni baru menyusul. Berarti kita hitung jarak yang sudah ditempuh Adi pada pukul 9. Jarak, berarti jarak itu kecepatan kali waktu. Kecepatan Adi kali waktu tempuh. Kecepatan Adi 45 km per jam kali waktu tempuhnya 1 jam. Karena Adi itu berangkat pada pukul 8. Nah, ini sudah 1 jam dari pukul 8 sampai pukul 9, 1 jam, sehingga di sini ditempuh adalah 45 km. Kemudian waktu Roni dapat menyusul. Nah, ini kata kuncinya pada kecepatan ya. Jadi jangan lupa untuk kecepatannya, ini adalah selisih kecepatan. Jadi waktu Roni dapat menyusul 45 km, jaraknya dibagi dengan selisih kecepatan 50 km per jam dikurangi 45 km per jam. 45 km per
45 km dibagi 5 km per jam, sehingga 45 bagi 5 sama dengan 9. Ini waktu Roni dapat menyusul Anton 9 jam. Nah, tadi Roni pada saat berangkat itu pukul 9. 9 tambah 9, 18. Sehingga jawabannya Roni dapat menyusul Adi pada pukul 18. Nomor 9. Bilangan pecahan paling sederhana untuk bilangan desimal 0,147147 titik adalah A per B. Nilai A tambah B adalah titik. Nah, di sini perlu kita perhatikan pada bilangan pecahan ini ada angka yang berulang 147. Ini 3 angka yang berulang, ya. Berarti di sini juga sama titik. 147, 147, 147, 147 dan seterusnya. Mari kita kerjakan. Misalkan bilangan ini kita misalkan dengan N, ya. Jadi N itu 0,147, 147 dan seterusnya. Supaya mudah kita dalam menghitung ini, maka karena di sini ada 3 angka yang berulang, kita kalikan dengan 1000. Jadi 1000 N itu sama dengan 147,147 dan seterusnya. Jadi untuk menghitungnya kita kalikan 1000 supaya nanti mudah menghitungnya. Nah, setelah itu kita operasikan 1000 N 147,147 sekian, dan N itu 0,147,147. Kita kurangkan, ya. Ini satuannya diluruskan, berarti ini habis, ya, dikurangi sama dengan ini. 1000 N dikurangi N sama dengan 999 N, dan di sini ini yang dikurangkan di belakang koma, ini 0, ya, sehingga ini hasilnya tinggal 147. 999 N sama dengan 147, sehingga N 147 dibagi 999. A per B adalah pecahan paling sederhana dari 0,147147 sekian-sekian. N sama dengan, ini tadi, ya, dari awal di sini N sama dengan 0,147147. Ini permisalan N, ya. Sudah ketemu tadi di sini bahwa 0,147147 sekian-sekian itu hasilnya kalau dibuat pecahan menjadi 147 per 999. Apakah ini merupakan A per B? A per B itu pecahan paling sederhana dari bentuk ini. Kita lihat 147 per 999. Ini masing-masing adalah bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil berarti kita coba bagi dengan bilangan ganjil. Kita coba dengan 3. Ini kita lihat 1 tambah 4 tambah 7, jumlahnya 12, berarti bisa dibagi 3. Ini 999, ini bisa dibagi 3. Oke, berarti ini bisa dibagi 3. 14 bagi 3 dapat 4, sisa 2. 27 bagi 3 dapat 9. 9 bagi 3 3, 9 bagi 3 3, 9 bagi 3 3. Berarti 147 per 999 ini bukan A per B. Ini kita coba bagi lagi, kita lihat dulu dari angkanya. Ini 49, ini ganjil, ya, bagi 3 lagi bisa enggak? Ini 4 tambah 9, 13, itu bukan kelipatan 3. Kalau dibagi 7, yang ini 7, kalau ini dibagi 7, misalkan 33 dibagi 7. Misalkan 33 dibagi 7 dapat 4, 28, sisa 5, 53 bagi 7.
Ini nggak bisa. Ini kita coba bagi dengan yang lainnya lagi. Misalkan bagi dengan 13. Ini bagi 13 tidak bisa. Ya, ini adalah bentuk paling sederhana. Berarti ini adalah A per B. Berarti A per B itu 49 per 333. Berarti A-nya itu sama dengan 49, B-nya 333. Berarti di sini pada soal nilai A plus B dapat kita cari A plus B sama dengan 49 tambah 333. Di 49 tambah 333 hasilnya 382. Jadi nilai A tambah B adalah 382. Nomor 10. Setiap anak dapat mengunyah 3 permen dalam waktu 6 menit. Waktu yang diperlukan 100 anak untuk mengunyah 100 permen adalah titik menit. Nah, kecepatan mengunyah setiap anak. Setiap anak dapat mengunyah 3 permen dalam waktu 6 menit. Berarti kecepatan mengunyah anak setiap anak itu 3 permen dibagi 6 menit. Ini dibagi disederhanakan ya, 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi setengah permen per menit. Anak dapat mengunyah setengah permen setiap 1 menit ya. Setiap anak dapat mengunyah setengah permen dalam 1 menit. Nah, kalau kecepatan 100 anak, ini 1 anak tadi ya. Kalau 100 anak berarti tinggal dikalikan saja. Kecepatan 100 anak itu 100 kali setengah permen per menit sama dengan 5. Ini dibagi ini ya, sama dengan 50. Berarti 50 permen per menit. Kecepatan mengunyah 100 anak itu 50 permen per menit. Di sini ditanyakan juga apabila mengunyah 100 permen. Nah, kita hitung waktu yang diperlukan untuk mengunyah 100 permen dari 100 anak. Maka kita ambil yang dari ini, yang dari 100 anak ini ya. 100 permen dibagi kecepatan mengunyah 100 anak tadi. 100 permen dibagi 50 permen per menit. Ini 100 bagi dengan 50 sama dengan 2. Ini permen coret. Hasilnya 2 menit. Jadi waktu yang diperlukan 100 anak untuk mengunyah 100 permen adalah 2 menit. Terima kasih, demikian pembahasan soal OSN Matematika Seleksi Kecamatan Kabupaten Kebumen tahun 2019 nomor 6 sampai dengan 10. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.